Ternyata diskriminasi agama bukan cuma dialami yang masih hidup, tapi juga dialami sama yang sudah meninggal. Ini kan sedih banget ya. Baru-baru ini viral video pengakuan anak muda soal diskriminasi harga sewa makam karena agama. Anak muda itu cerita, tahun lalu dia membayar sewa makam ayahnya sekitar 25 sampai 35 ribu rupiah. Tapi dia kaget karena tahun ini harga sewanya jadi 135 ribu rupiah. Itu artinya harga sewa makam ayahnya naik 3 sampai 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dia lalu tanya ke petugas dinas terkait soal itu. Mirisnya, kenaikan harga sewa makam ayahnya karena peraturan baru dinas terkait yang diskriminatif. Bayangin, dalam peraturan itu kata dia, harga sewa makam yang muslim 25.000, sedangkan yang non-muslim 135.000. Bingungnya orang tuh bisa rasis bahkan sampai ke orang meninggal, kata anak muda itu. Dia ngaku bukannya nggak bisa bayar harga sewa makam ayahnya ya, tapi yang dia permasalahin perbedaan harga sewa makam cuma karena beda agama. BTW, kata anak muda itu ayahnya dimakamin di Taman Pemakaman Umum Situ Gede, Kota Bogor. Kalau pengakuan anak muda itu benar, jelas ini bikin kita sedih. Ternyata praktek diskriminasi agama masih terus terjadi di sekitar kita, bahkan sama mereka yang sudah meninggal. Apalagi kasus kayak gini ternyata bukan pertama kali kita dengar. Meski beda kasus, di Kabupaten Bandung ada nih jenazah warga Kristen yang ditolak dimakamkan di tempat pemakaman umum. Kata peneliti senior Setara Institut, Bonar Tigor Nai, pos-pos praktek diskriminasi agama terkait pemakaman mulai terlihat sejak era Orde Baru atau sering menguatnya konservatisme agama. Pada periode itu mulai terjadi pemisahan pemakaman antara yang beragama Islam dan non-Islam. Bahkan terkadang TPU milik Pemda sering diartikan sebagai pemakaman khusus buat umat Muslim. Kalaupun ada kuburan selain beragama Islam, areanya udah pasti dipisah. Mudah-mudahan Wali Kota Bogor segera merespons cerita anak muda itu supaya kasus serupa tidak akan terulang lagi. Diskriminasi nggak punya tempat di Indonesia. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya dan sahabat-sahabat saya yang telah mendukung perkembangan channel ini dan yang telah memberikan support semangat pada kami untuk terus berkarya dalam memberitakan kebenaran firman Allah melalui channel yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah mendengarkan sebuah berita di mana ada seorang pemuda yang merasa dirinya didiskriminatif oleh pihak tertentu terkait dengan sewa makam ayahnya yang beragama Kristen. Teman-teman semuanya, sebelumnya sewa makam ayahnya ini sebesar 25.000, tetapi setahun kemudian sewa makam ayahnya ini naik menjadi 3 sampai 4 kali lipat sebesar 135.000. Nah, pemuda ini pergi ke dinas terkait untuk menanyakan hal itu, dan apa jawaban mereka? Mereka mengatakan bahwa memang sewa makam untuk orang Kristen ini naik 3 sampai 4 kali lipat sebesar 135.000, tetapi sewa makam untuk yang beragama Islam itu tidak naik, tetap sebesar 25.000. Nah, teman-teman semuanya, pemuda ini merasa didiskriminatif karena agama orang tuanya ini atau ayahnya ini beragama Kristen, sementara yang beragama Muslim tidak naiknya. Jadi ini ada kesenjangan, ketidakadilan terjadi dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita, bukan hanya orang yang hidup saja yang didiskriminasi, tetapi orang yang sudah meninggal saja didiskriminasi juga. Nah, teman-teman semuanya, betapa buruknya betapa
tidak baiknya ya kelakuan-kelakuan orang seperti ini atau pihak-pihak ini, karena kita merasa bahwa di sini sudah tidak ada lagi keadilan ya. Jadi teman-teman semuanya, saya mau katakan kepada kita, jangan merasa sedih, jangan merasa marah dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, tetapi marilah kita doakan mereka. Cukup kita tahu saja siapakah mereka ini ya, agama mereka apa, ajaran mereka apa ya. Karena saya mau katakan bahwa sumber dari kebaikan itu adalah melalui ajaran kepercayaan yang kita anut ya. Karena itu yang membawa kita untuk menuju sebuah kebaikan. Nah, kalau misalnya ya, saya mau katakan dasarnya benar, maka buahnya juga akan menghasilkan buah yang baik. Kalau akarnya bagus ya, maka dia akan tumbuh, berbatang ya, dan menghasilkan buah yang baik. Nah, inilah buah-buah yang kita lihat saat ini. Apakah ini buah kebaikan ya, atau ini buah yang busuk, yang buruk ya? Saya mau katakan sebagai umat Kristen, marilah kita menghasilkan buah-buah yang baik ya. Marilah kita menghasilkan buah yang enak sehingga orang senang melihatnya, orang senang menikmatinya, dan orang bisa menilai bahwa mereka adalah luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ternyata diskriminasi agama bukan cuma dialami yang masih hidup, tapi juga dialami sama yang sudah meninggal. Ini kan sedih banget ya. Baru-baru ini viral video pengakuan anak muda soal diskriminasi harga sewa makam karena agama. Anak muda itu cerita, tahun lalu dia membayar sewa makam ayahnya sekitar 25 sampai 35 ribu rupiah. Tapi dia kaget karena tahun ini harga sewanya jadi 135 ribu rupiah. Itu artinya harga sewa makam ayahnya naik 3 sampai 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dia lalu tanya ke petugas dinas terkait soal itu. Mirisnya, kenaikan harga sewa makam ayahnya karena peraturan baru dinas terkait yang diskriminatif. Bayangin, dalam peraturan itu kata dia, harga sewa makam yang muslim 25.000, sedangkan yang non-muslim 135.000. Bingungnya orang tuh bisa rasis bahkan sampai ke orang meninggal, kata anak muda itu. Dia ngaku bukannya nggak bisa bayar harga sewa makam ayahnya ya, tapi yang dia permasalahin perbedaan harga sewa makam cuma karena beda agama. BTW, kata anak muda itu ayahnya dimakamin di Taman Pemakaman Umum Situ Gede, Kota Bogor. Kalau pengakuan anak muda itu benar, jelas ini bikin kita sedih. Ternyata praktek diskriminasi agama masih terus terjadi di sekitar kita, bahkan sama mereka yang sudah meninggal. Apalagi kasus kayak gini ternyata bukan pertama kali kita dengar. Meski beda kasus, di Kabupaten Bandung ada nih jenazah warga Kristen yang ditolak dimakamkan di tempat pemakaman umum. Kata peneliti senior Setara Institut, Bonar Tigor Nai, pos-pos praktek diskriminasi agama terkait pemakaman mulai terlihat sejak era Orde Baru atau sering menguatnya konservatisme agama. Pada periode itu mulai terjadi pemisahan pemakaman antara yang beragama Islam dan non-Islam. Bahkan terkadang TPU milik Pemda sering diartikan sebagai pemakaman khusus buat umat Muslim. Kalaupun ada kuburan selain beragama Islam, areanya udah pasti dipisah. Mudah-mudahan Wali Kota Bogor segera merespons cerita anak muda itu supaya kasus serupa tidak akan terulang lagi. Diskriminasi nggak punya tempat di Indonesia.